Berjumpa lagi kita pada mata kuliah Teknologi Perkantoran dengan saya Radityo sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengoperasikan salah satu mesin perkantoran. Mesin yang akan kita pelajari pada sesi kali ini adalah yang kita kenal sebagai mesin penghancur dokumen dan juga sebagai mesin pelindung dokumen. Dalam bahasa Inggris, mesin ini dikenal sebagai nama paper shredder machine. Ingin tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini? Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara-cara mengoperasikan mesin penghancur dokumen sekaligus pelindung dokumen ini. Tampak pada layar Anda sudah ada mesin tersebut. Mesin penghancur dan pelindung dokumen ini bermerek Secure dengan tipe Secure Maxi 24SC. Sebelum kita masuk ke bagian bagaimana cara mengoperasikan mesin ini, mari kita lihat ada rambu K3 dan indikator apa sajakah yang terdapat pada mesin ini. Dapat kalian lihat ada tanda seru, ya berarti di mesin ini memiliki potensi bahaya yang tinggi, ya. Kemudian dapat kita lihat, ya, ada tanda lingkaran dengan jari tercoret, ya, itu menandakan bahwa terdapat potensi bahaya jari bisa terluka atau terpotong atau teriris, ya. Kemudian kalian bisa lihat lagi, ya, tampak di sini ada gambar perempuan, ya, dicoret gitu, ya, dengan rambut panjangnya. Yang bisa kalian lihat bahwa untuk perempuan yang berambut panjang, hati-hati, ya, ketika mengoperasikan mesin ini, jangan sampai rambutnya ikut masuk tertelan oleh mesin ini, ya, karena apabila tertelan maka dia akan terus menarik gitu, ya, sampai sensornya mati gitu, ya. Kalau biasanya apabila terjadi kejadian sampai rambutnya tertarik, ini mesinnya harus langsung kita matikan, kemudian kita gunting rambutnya, ya. Nah, kalau nggak kepengen rambutnya tergunting karena hal konyol masuk ke mesin paper shredder, jadi harus kalian perhatikan bagi yang rambutnya panjang. Selanjutnya tampak juga peringatan bahwa tidak boleh ada anak kecil atau bayi, ya. Sebagaimana kalian ketahui, kalau anak kecil atau bayi ataupun balita itu suka dan menyenangi untuk memasukkan jari-jarinya ke lubang, ya. Berhubung di mesin ini gitu, ya, dia menggunakan sensor, ya, jadi ketika dihidupkan nanti sensornya dia akan otomatis standby. Nah, mesin ini akan bekerja baru apabila di sensor tersebut sudah menangkap bahwa ada dokumen yang harus dihancurkan. Jadi ketika apabila tangan ini terbaca gitu, ya, masuk ke dalam sini, ya, ini adalah input, ya, input dari dokumen yang akan kita hancurkan, ya, masuk ke dalam sini. Nah, jadi ini nggak boleh sama sekali kita masukkan jari ke dalam, ya. Itu dia nanti akan tertelan gitu, ya. Kebayangkan bagaimana ini mesin, ya, otomatis untuk berhentinya pun itu dia harus di tombol off sini, ya. Jadi nggak bisa langsung mati gitu, ya. Jadi harus
kita tekan off-nya. Ya. Kemudian di mesin ini tidak boleh juga terkena air atau percikan air ataupun disemprotkan parfum. Ya, ini ada lambangnya. Kemudian juga ini ada lambang dasi buat laki-laki, ya. Nah, ini buat laki-laki ini harus perhatikan ketika mengoperasikan mesin ini tidak boleh dasinya terjulur gitu ya, sehingga menyebabkan dasinya tersebut masuk ke dalam mesin ini. Nah, selanjutnya indikator-indikator yang ada pada mesin ini adalah pertama, ini ada tombol on off ya. Di sini nggak ada tombol on-nya, ada tombolnya off dan auto dan reverse ya. Tombol auto ya, ketika kita tekan ke sini ke auto itu menandakan mesinnya hidup ya. Kemudian ini ada indikator power ya, kalau sini udah nyala berarti mesin ini hidup. Kemudian ada juga ini reverse ya. Reverse itu adalah misalnya kita sudah memasukkan dokumen tapi dokumennya itu nggak jadi kita hancurkan gitu ya. Ini mau nggak mau kita tarik ya, ataupun apabila misalnya ini macet gitu ya karena kalian kebanyakan memasukkan lembaran dokumen sehingga dokumennya harus dikeluarkan, ini kita tekan tombol reverse ya. Selanjutnya di sini ada indikator overload ya. Ini overload ini adalah misalnya kita memasukkan jumlah kertas atau jumlah dokumen yang lebih dari kapasitasnya. Di sini kalian bisa lihat ini kapasitasnya hanya sampai 20 lembar ya. 20 lembar. Apabila kalian masukin 50 lembar dokumen atau 50 lembar kertas, ini nggak akan bisa masuk. Kemudian ininya overloadnya akan hidup, indikator overloadnya. Selanjutnya juga ada indikator overhead ya. Nah, untuk indikator overhead ini apabila mesin ini digunakan terus-menerus ya untuk menghancurkan dokumen tanpa henti. Jadi ini karena dia ada motor listriknya. Jadi kalau kita gunakan terus-menerus maka motor listriknya akan panas. Selanjutnya ini ada indikator insert bin ya. Insert bin itu adalah tempat sampahnya ya, atau tempat menampung dari serpihan-serpihan dokumen yang kita sudah hancurkan. Nah, di mesin ini binnya di mana sih? Binnya ada di depan sini ya. Dapat kalian lihat, ini ada juga jendela kecilnya ya, untuk kita bisa melihat apakah binnya atau tempat dari penampungannya sudah penuh atau belum. Nah, ini cara kita mengeluarkan binnya adalah dengan kita tarik. Nah, seperti ini. Ini kalian bisa lihat binnya tempatnya seperti itu ya. Ketika kita mengeluarkan bin, maka di sini indikatornya akan hidup ya, berwarna merah. Nah, ini kita masukkan lagi ya binnya ke dalam. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, cara kita mengoperasikan mesin ini ya cukup. Ini saya ada contoh dokumen yang akan kita hancurkan ya. Kita cukup masukkan dokumen ini ke dalam sini ya. Ini ada lubang di sini, kita tinggal masukkan. Nah, dia otomatis jalan. Seperti itu ya. Nah, selain kertas yang bisa dihancurkan oleh mesin ini, ada juga compact disc ya atau CD. Ini bisa dihancurkan juga melalui mesin ini ya. Nah, kita coba sekali lagi ya. Sekarang kita akan mencoba ya
memasukkan dokumen ini dan kita anggap sebagai misalnya dokumen ini kelebihan kertas ya, atau overload ya, overloadnya nyala ya. Jadi ini kita masukkan, kemudian kita langsung reverse. Nah, dia langsung naik ke atas ya. Kalau dia nggak mau, kita ulangi beberapa kali sampai dokumennya keluar. Nah ini ya, misalnya kita nggak jadi tadi ya kelebihan kapasitas gitu ya dari jumlah kertasnya. Ya, ini kita bisa keluarkan lagi dengan menekan reverse sini ya. Nah, sekalian bisa lihat ya, ini pada mesin ini ya, dokumennya dihancurkan hingga bentuknya serpihan yang panjang-panjang seperti ini nih ya. Nah, jadi kalian bisa punya gambaran, punya bayangan apabila ada anak kecil ya yang kemudian bermain-main ke dalam inputnya sini ya. Nah, jadi apa tangannya gitu ya. Jadi seperti ini kurang lebihnya ya, tercacah-cacah gitu ya. Nah, untuk mesin ini ya, dia dokumennya yang akan dihancurkan bentuknya serpihan panjang. Ada juga beberapa mesin penghancur dokumen lainnya ya, yang dia akan menghasilkan bentuknya serpihan-serpihan kecil. Jadi udah panjang seperti ini dipotong lagi gitu ya, ada mata pisaunya. Jadi dia bentuknya kotak-kotak kecil. Nah, kenapa sih hasilnya bentuknya seperti serpihan-serpihan seperti ini gitu ya? Nah, terkait sama juga fungsinya ya, yang tadinya selain menghancurkan dokumen juga sebagai pelindung dokumen ya. Jadi apabila ada orang yang tidak berkepentingan gitu ya, kalau kita buang begitu saja kan dokumennya bisa dibaca-baca sama orang yang tidak berkepentingan gitu ya. Mungkin kalian kalau sering banget nih ditemuin gitu ya, jajan di tukang gorengan gitu ya, sering banget wadah dari jajannya itu kertas ya, tapi dia di situ tulisannya rahasia negara gitu ya. Harusnya namanya dokumen rahasia itu tidak boleh diketahui siapapun gitu ya. Nah, tapi ini berakhir ke tukang gorengan. Nah, untuk itulah mesin ini ada gitu ya, dan fungsinya untuk menghancurkan dokumen yang penting gitu ya, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, namun sudah tidak kita gunakan lagi ya. Mari kita lanjutkan penghancuran dokumen ini. Tibalah kita pada penghujung sesi kali ini. Sama-sama sudah kita saksikan bagaimana cara mengoperasikan mesin penghancur dan pelindung dokumen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya yang akan membahas mesin-mesin perkantoran lainnya. Sampai jumpa.